Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di series kuliah NLP. Ini merupakan video part kedua dari materi Vector Representation of Text. Oke, di video yang pertama, part pertama ya, saya sudah menjelaskan mengapa vector representation itu diperlukan. Vector representation dari teks itu diperlukan. Kemudian di video part kedua ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara merepresentasikan ke dalam bentuk vektor raw text ya. Jadi dari raw text ke dalam bentuk vektor. Oke. Cara yang pertama di sini ada yang disebut dengan one hot encoding. Oke, one hot encoding. Nah, sebagai contoh ya, saya mempunyai teks sebagai berikut. Ini kita punya teks ya. Kemudian di sini maka vocabulary-nya ini terdiri dari apple, apricot, chocolate, love pie, dan pineapple. Nah, ini vocabulary-nya ini hanya kata-kata yang unik ya. Jadi meskipun misalnya di sini kata apple ini muncul 2 kali, maka yang dimasukkan gitu, yang di-include dalam vocabulary itu hanya 1 saja. Sehingga di sini vocabulary size-nya ini ada 6. Oke. Kemudian maka bagaimana cara merepresentasikan dari setiap kata yang ada dalam teks tersebut dengan one hot encoding. Jadi setiap dari kata ini akan direpresentasikan ke dalam vektor yang size-nya adalah 1 kali V ya, atau V kali 1 tergantung mau di transpose atau tidak. Dimana setiap elemennya ini adalah menggambarkan apakah kata tersebut memang eksis atau tidak gitu ya. Jadi misalnya contohnya apricot ini. Apricot ini ada di indeks ke 1 ya. Kalau misalnya kita mulai dari indeks ke 0, maka apricot akan direpresentasikan dengan 0, 1, 0, 0, 0, 0. Oke. Kemudian kalau pineapple, pineapple ini dia ada di indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5 kelima, maka ketika ada kata pineapple dia akan representasinya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 1. Oke. Dan seterusnya ya, nanti berlaku juga untuk kata-kata yang lain, misalnya chocolate, berarti yang direpresentasikan hanya sebagai angka 1 hanya di indeks ke 2. Nah, ini disebut dengan one hot encoding. Dari sini apa permasalahannya sebetulnya? Permasalahan dari one hot encoding ini. Jadi one hot encoding ini representasinya akan sparse ya. Sparse dalam artian akan lebih banyak elemen yang bernilai 0. Jadi katakanlah misalnya kita mempunyai sebuah korpus gitu yang sangat besar size-nya, kemudian tentu saja implikasinya kita punya vocabulary size yang besar juga, katakanlah 1 juta gitu ya, maka setiap kata akan direpresentasikan dalam bentuk vektor 1 kali 1 juta. Tetapi dari 1 juta elemen itu hanya ada 1 yang value-nya selain 0 gitu. Nah, itu salah satu problemnya. Jadi vektornya akan sparse dan juga size-nya itu akan atau dimensinya akan sangat besar. Oke. Nah, yang kedua di sini ada yang disebut dengan word matrix term context ya. Nah, konsepnya bagaimana sih? Di sini ada satu quote ya dari Ford di tahun 57. You should know a word by the company it keeps. Jadi dari sini sebetulnya bisa dilihat words appearing in similar context are likely to have similar meanings. Jadi kata-kata yang muncul pada
konteks yang mirip itu biasanya juga akan memiliki makna yang mirip juga. Oke. Nah, di sini dengan word to word matrix atau term context, misalnya kita punya matrix X ya. Di sini ada matrix X yang ukurannya adalah N kali M. Oke, jadi ada matrix ya. Matrix ukurannya N kali M gitu ya. Ini N kali M. Dimana N-nya ini adalah target words, kemudian M-nya adalah context word gitu. Jadi namanya V gitu dan VC, di mana VC ini adalah context word. Nah, untuk setiap word XI di target word ini di V, kita hitung berapa kali kata tersebut muncul bersamaan dengan context word XJ gitu. Jadi berapa banyak sih XI, XJ itu muncul secara bersamaan. Nah, kita bisa menggunakan juga yang disebut context window of keywords. Jadi mau ke kanan atau ke kiri berapa XJ-nya ya, XJ-nya itu mau seberapa banyak, itu yang ditentukan dengan keywords gitu, dengan context window yang merupakan left atau right-nya dari XI. Nanti ada contohnya ya. Kemudian next step-nya adalah menghitung frekuensi dari kemunculan ini dari korpus yang kita punya. Oke. Dan biasanya nanti target dan context word vocabularies ini akan direpresentasikan dalam square matrix. Oke, contohnya seperti ini. Sebagai contoh, saya punya beberapa kata ya yang di warna merah ini. Ada apricot, pineapple, digital, dan information. Oke, kemudian ini adalah ini bisa dibilang sebagai target word-nya ya. Ini target word. Sedangkan yang berwarna biru ini adalah context word. Oke. Kemudian untuk setiap kata ini kita lihat berapa kali kata tersebut itu dari target word dan context word itu muncul secara bersamaan. Tentu saja dengan tadi ya window, pakai windownya ini mau berapa context windownya of keywords-nya dari left atau right-nya XI gitu. Nah, contoh di sini misalnya apricot dengan pinch ini muncul bersamaan satu kali, pineapple dengan pinch juga satu kali. Apricot dan pineapple juga muncul bersamaan dengan sugar masing-masing satu kali. Sedangkan yang lain 0 ya, baik dengan misalnya computer, data, result. Sedangkan kata digital ini muncul 2 kali bersama dengan kata komputer, 1 kali dengan data, 1 kali dengan result, sementara dengan kata yang lain 0 gitu. Sedangkan information ini muncul dengan kata komputer sekali, dengan data 6 kali, dan dengan result 4 kali. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apricot dan pineapple factor itu terlihat mirip ya. Terlihat mirip gitu. Jadi bisa dilihat di sini apricot dan pineapple terlihat mirip karena dia muncul dengan kata pinch itu masing-masing 1 kali gitu. Jadi faktornya sama gitu ya, faktornya antara apricot dengan pineapple berdasarkan ini ya, target word dan context word. Sehingga kalau misalnya dilakukan factor similarity dengan cara cosine gitu, apricot dan pineapple ini akan bernilai 1, berarti exactly the same. Tapi apricot dengan digital tentu saja 0 ya. Oke.
Itu term context ya. Kemudian berikutnya kalau misalnya kita bicara tentang dokumen, ada yang disebut dengan dokumen to word matrix atau sering atau lebih kenal dengan back of words. Nah, sebuah matrik X ini ya, masih matrik X, ini ukurannya adalah dari D, jadi banyaknya D dikalikan dengan size of vocabulary, di mana rows-nya atau D ini adalah banyaknya dokumen atau jumlah dokumen pada korpus D gitu ya, dan kolomnya adalah vocabulary words pada V. Jadi vocabulary yang tadi sudah di list terlebih dahulu. Nah, untuk setiap dokumen hitung berapa kali words W yang merupakan member dari vocabulary itu muncul di dalamnya. Sebagai contoh, di sini misalnya ya, kita sudah menentukan ini adalah vocabulary-nya, ini adalah V. Kemudian, dan V ini sudah ada size-nya sendiri ya, size-nya adalah oke. Nah, di dokumen 1 misalnya kata bad muncul 14 kali, kata good 1 kali, grade 0 dan terrible 5. Sedangkan di dokumen 2 bad muncul 2 kali, good 5, grade 3 dan seterusnya. Oke, jadi ini berdasarkan kemunculan gitu ya, berdasarkan kemunculan berapa kali kata tersebut muncul dalam dokumen tersebut. Atau bisa juga didapatkan dengan ini ya, menambahkan semua one hot factor kata yang ada dalam dokumen kemudian ditranspose, itu sama saja gitu. Oke. Nah, kita sudah melihat tadi yang tadi itu adalah menggunakan baik yang tadi ya, one hot encoding, kemudian term context, kemudian word to document itu tuh, atau back of word tadi basisnya adalah frekuensi. Oke. Nah, ada beberapa problem yang akan muncul ketika kita menggunakan cara tersebut atau dengan counts gitu ya. Yang pertama, frequent words, baik itu articles, pronouns, mungkin conjunction gitu ya, seperti the, is, itu kan banyak sekali muncul, itu akan mendominasi konteks tapi tidak informatif gitu. Karena pasti itu akan muncul banyak ya, dibandingkan misalnya dengan verb maupun noun. Sebagai contoh di sini, misalnya kita tambahkan kata the pada konteks ya, kan kata the ini biasanya akan mengikuti atau diikuti oleh nouns gitu. Katakanlah misalnya kita vocabulary-nya kita tambahkan ya kata the di sini. Nah, maka di sini kalau misalnya kita merepresentasikan yang tadi term konteks ya, kata apricot ini bisa jadi muncul sering muncul juga dengan kata the gitu, sehingga mungkin kemunculannya ini ada 30. Dan digital ini juga mungkin sering muncul dengan kata the juga, ini 45, sementara yang lain mungkin dengan komputer ada 2, dengan data 1 dan seterusnya ya. Dan kemudian setelah kita dapatkan vektor ini X2 dan X3, apricot dan digital, kita ukur similarity-nya. X2, X3 ini ternyata menghasilkan angka 0,997. Padahal apricot dan digital ini mungkin kalau digambarkan dalam vektor sebenarnya tidak similar gitu ya. Tapi gara-gara ada kata the ini, ya konteksnya akan didominasi oleh kata tersebut, padahal tidak informatif gitu, dan misleading ya jadinya. Nah, ini juga berlaku untuk dokumen word matrix juga, akan sama saja yang terjadi seperti ini. Solusinya apa? Solusinya adalah kita menggunakan pembobotan atau weight the factors gitu. Jadi menambahkan bobot selain yang tadi pakai counts tadi ya. Nah, yang pertama, bagaimana kalau misalnya melakukan weighting dari word to word matrix? Ini bisa pakai distant count. Caranya gimana? Dengan
weight konteks berdasarkan distance atau jarak dari word tersebut ya. Semakin jauh maka weight-nya semakin kecil. Sebagai contoh, misalnya kita punya window size-nya plus minus k gitu. Kemudian kita multiply konteks word pada setiap posisi dengan k dikurangi dengan distance dibagi dengan k. Jadi misalnya katakanlah kita punya window size-nya adalah 3. Nah, ini adalah si target word-nya ya. Ini adalah target word. Maka kalau misalnya kita ingin menentukan bobot untuk contact words-nya, ini yang di sisi paling kiri atau paling kanan dari word gitu ya, itu akan diberi bobot 3 dibagi 3 gitu, karena distance-nya 0 gitu ya, dianggapnya distance-nya 0. Kemudian yang berikutnya satu kata setelahnya itu 2/3, baik yang di kanan maupun yang di kiri, dan yang setelahnya juga 1/3 gitu, dan seterusnya ya. Jadi ini untuk word to word matrix. Nah, bisa juga selain dengan tadi distance ya, bisa juga untuk yang word to word matrix itu dengan point wise mutual information. Ini akan mengukur seberapa sering dua kata, misalnya ini ada WI dan WJ, ini muncul bersamaan relatif to ketika dua kata tersebut muncul tidak bersamaan gitu. Jadi akan mengukur seberapa sering ya dua kata itu muncul bersamaan dibandingkan dengan ketika dua kata itu muncul sendiri-sendiri. Nah, ini cara menghitungnya adalah bisa berupa log 2 dari ini ya. Cara menghitungnya adalah probability dari WI, WJ gitu ya, dibagi dengan probability WI dikalikan dengan probability WJ, atau count dari WI, WJ. Jadi ini muncul berapa kali muncul bersamaan dikalikan dengan D. D adalah number of observed word context word pair pada korpus tersebut. Oke. Kemudian dibagi dengan count dari WI dikalikan dengan count dari WJ gitu. Nah, ini untuk menghitung probability-nya ya. Yang join probability-nya dengan PWI, WJ adalah jumlah dari WI dan WJ yang muncul bersamaan dibagi dengan number of observed word contact word pairs pada korpus. Sedangkan kalau misalnya untuk menghitung PWI-nya saja, ini dengan cara menghitung jumlah kemunculan WI saja dibagi dengan ini number of observed word context word pair pada korpus tersebut. Nah, biasanya di sini point wise mutual information ini nilainya positif ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi kita sudah bicara tentang term context ya, bagaimana dengan dokumen to word gitu, atau yang tadi case-nya back of word, itu bisa dengan cara TF-IDF, term frequency inverse document frequency. Nah, bagaimana caranya? Caranya mirip ya seperti dengan tadi. Pada intinya adalah akan memberikan penalti atau penalize ke kata yang muncul di banyak dokumen. Oke. Dengan cara di sini mengalihkan word frequency dengan inverted document frequency. Jadi IDF ini adalah inverted document frequency gitu ya. Dimana di sini adalah ini ada log 10, N-nya adalah jumlah dokumen pada korpus, sedangkan DFW ini adalah banyaknya dokumen frekuensi itu dokumen frekuensi of word W. Jadi banyaknya dokumen yang mengandung kata W, sebuah kata. Nah, kemudian di sini TF-IDF-nya bisa dihitung dengan cara dari sebuah kata ya. Maka di sini tinggal mengalihkan term frekuensinya dengan IDF-nya.
Nah ini pakai log biar nilainya lebih kecil. Untuk yang raw frekuensinya ini juga bisa dipakai log 10 ya kalau mau, sehingga nilainya nanti lebih kecil. Oke, kemudian yang berikutnya ada representasi yang disebut dengan word to fact. Ini merupakan alternatif metode untuk merepresentasikan sebuah kata. Nah, apa sih bedanya dengan yang tadi ya, dengan yang term konteks, kemudian word document atau back of word gitu, ataupun dengan yang tadi weighting gitu. Nah, ini biasanya lebih pendek gitu, lengthnya. Kalau tadi mungkin kan tergantung dari vocabulary size-nya ya. Kalau misalnya vocabulary size-nya 1.000.000 gitu, berarti size atau panjang dari vektornya itu bisa 1 kali 1.000.000 misalnya. Nah, kalau dalam word to fact ini panjangnya itu kisarannya ya antara 50 sampai 1000. Jadi lebih kecil, lebih pendek dan dense. Dense di sini opposite dari atau kebalikan dari sparse ya. Jadi kalau sparse tadi lebih banyak nolnya, kalau di word to fact ini lebih dense. Jadi kebanyakan value-nya atau elemennya itu value-nya tidak sama dengan 0. Nah, gimana caranya kenapa gitu? Kenapa dense vector ini lebih preferred gitu dibandingkan sparse vector untuk NLP task? Oke, biasanya karena dense vector ini lebih baik ya performance-nya gitu sebagai fitur ketika nanti di input untuk machine learning system gitu. Dan yang kedua, tentu saja kalau dense vector ini kan akan mengandung lebih sedikit parameter, karena tadi ini hanya 50 sampai 100 ya dibandingkan dengan 1.000.000. Sehingga hopefully akan lebih punya kemampuan untuk mengeneralisasi secara lebih baik, sehingga efeknya nanti akan menghindari overfitting problem yang biasa ditemukan dalam machine learning. Kemudian berikutnya dense vector juga bisa lebih baik dalam mengcapture sinonim dibandingkan sparse vector ya, tentu saja karena tidak banyak nolnya gitu ya. Oke. Nah, ini gambarannya dalam word to fact ya. Jadi dalam word to fact ini sebetulnya konsepnya sama gitu ya. Konsepnya di mana sebuah kata ini direpresentasikan dalam bentuk vektor. Tapi di sini dense ya, dense vektor dan ukurannya lebih kecil. Nah, dalam word to fact ini implikasinya adalah kata-kata yang mempunyai semantic similarity gitu, itu bahkan bisa dibuat dalam arithmetic calculation gitu. Jadi kayak misalnya king itu sama aja gimana nih, jarak antara king ke queen itu sama dengan man ke woman gitu. Karena king dan man ini somehow punya semantic similarity gitu ya, dan queen dan woman juga gitu. Kemudian itu antara male dengan female gitu. Begitu juga misalnya verb tense, misalnya antara walking dengan walk, swimming dengan swam gitu. Dan juga misalnya country dengan capitalnya, Spain dengan Madrid, ini jaraknya mungkin vektornya sama dengan Italy dan Rome, Germany dengan Berlin, dan seterusnya. Oke. Nah, salah satu metode untuk menghasilkan tadi dense vector ya, dalam word to fact itu ada yang namanya skipgram gitu. Nanti mungkin teman-teman sering akan mendengar misalnya ada metode lain yang disebut dengan continuous back of word. Mungkin juga ada word representational yang lain gitu yang dense juga, misalnya glove, fast tag gitu. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah skipgram gitu ya. Skipgram. Bagaimana sih cara menghasilkan tadi ya dense vector tadi gitu? Basically yang terjadi adalah di sini kita akan mentrain gitu ya, mentraining gitu sebuah neural network.
sebuah neural network arsitektur tapi sifatnya unsupervised. Tidak unsupervised ya, tetap supervised sebetulnya. Dimana di sini kita dari source tag ini ya, katakanlah kita punya source tag, kita bisa mengenerate training sampel yang nantinya akan digunakan sebagai training data. Gimana sih ceritanya gitu? Nah, di sini lagi-lagi ini akan berupa ada yang disebut dengan target word gitu ya, ada target word. Yang biru ini namanya target word. Kemudian yang di sampingnya itu disebut dengan context word. Oke, katakanlah misalnya kita pakai context wordnya atau windownya ini 2 ya. Nah ini kan kata ini kebetulan kata pertama dalam sebuah sentence, maka training example-nya ini berupa the quick dan the brown gitu. Jadi dua kata yang di dekatnya, the quick and the brown. Kemudian gimana target word-nya akan pindah ke quick, maka training sampelnya berupa quick the dan quick brown dan juga quick fox gitu. Dan akan pindah lagi target word-nya ke brown. Kemudian konteks word-nya adalah 2 kata di sebelah kanan dan 2 kata di sebelah kiri ya. Berarti brown the, brown quick, brown fox, brown jumps dan seterusnya gitu. Jadi itu merupakan training sampelnya. Nah, setelah punya training sampel seperti ini, sebetulnya yang akan terjadi adalah setiap dari kata tersebut gitu ya, itu akan direpresentasikan dalam sebuah input vektor. Ini misalnya 1 ini adalah posisi di mana corresponding to sebuah kata. Misalnya di sini kata semut ya. Nah, kemudian misalnya ada 10.000 vocabulary, berarti ya kata yang dimaksud itu yang akan bernilai 1, atau ini dengan one hot encoding. Kemudian di sini ada sebuah layer neural network ya. Di sini ada hidden layernya. Katakanlah misalnya size dari neuronnya adalah 300 neurons. Kemudian di sini ada output layer yang berupa softmax classifier, di mana di sini menunjukkan probabilitas dari sebuah word. Probability that the word at a randomly chosen nearby position is abandoned gitu. Jadi contohnya, apakah seberapa besar sih probability dari kata yang akan dipilih itu merupakan kata abandon gitu. Misalnya di sini ada kata ants gitu ya. Kata ants ini probability dari kata yang akan dipilih gitu ya, sebagai tadi kan ada context word-nya, di sini abandon. Kemudian yang kedua misalnya ada kata ability, ini juga akan dicari probability-nya. Dan ini misalnya outputnya ya berupa 10.000 neurons juga. Nah, yang diambil sebetulnya adalah bukan outputnya ya, tetapi yang diambil adalah di sini 300 neurons ini represent dense vector yang ada pada hidden layer. Jadi yang diambil dense vector pada hidden layer. Nah ini hidden layer kan itu ada weight-nya ya, ada weight matrix-nya. Ini 10.000 kata dan yang direpresentasikan masing-masing dengan 300 neuron. Nah ini sebetulnya yang jadi representasi yang akan diambil sebagai representasi dari setiap kata tersebut yang disebut dengan word to vec. Tuh, jadi panjangnya itu sepanjang 300 ya, sebanyak 300. Kemudian untuk setiap kata yang ada dalam vocabulary yang di sini tadi ada 10.000. Oke. Nah, itu tadi di video ini saya sudah membahas ya mengenai beberapa cara untuk merepresentasikan dari raw text ke dalam bentuk vektor. Oke, nanti kita akan bahas berikutnya mengenai sentiment analysis ya, salah satu text classification
khususnya dengan salah satu algoritma machine learning yaitu naive Bayes. Oke, terima kasih.